Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas soal-soal barisan dan deret aritmetika, di mana soal ini saya ambilkan dari pertanyaan siswa di grup Telegram. Ada sekitar 6 soal yang akan saya bahas ya, yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Baik, untuk soalnya yang pertama, hitunglah jumlah 30 suku pertama dari deret aritmetika di bawah ini. 20, 30, 40, 50, dan seterusnya ya. Jadi caranya gini, untuk menghitung jumlah 30 suku pertama, kita menggunakan rumus SN untuk deret aritmetika ya, sama dengan setengah kali N atau N per 2 ya, dikali 2A ditambah dengan N dikurang 1 dikalikan dengan beda. Ini adalah jumlah deret jumlah N suku pada deret aritmetika. Nah, di mana A-nya adalah suku awal, N-nya adalah jumlah atau banyaknya suku yang akan kita jumlahkan, kemudian B-nya adalah beda. Nah, untuk yang A, deretnya adalah 20 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 50 dan seterusnya sampai U ke 30. Nah, kita lihat A-nya, A itu berarti yang suku pertama, ini adalah A. A-nya adalah 20, kemudian bedanya adalah kita kurangin aja nih, 30 dikurang 20 sama dengan 10. Ini adalah bedanya. Nah, kemudian jumlah sukunya berarti N-nya ya. Karena yang ditanyakan adalah hitung jumlah 30 suku pertama, berarti nanti N-nya adalah 30. Nah, semuanya udah ada, kita tinggal masukkan ya. Berarti S 30 sama dengan 30 per 2 dikali dengan 2 dikali A-nya 20 ditambah dengan 30 dikurang 1 dikali dengan bedanya 10. Ini bisa kita bagi ya, 15. Nanti hasilnya adalah 15 dikali 2 kali 20, 40 ditambah dengan 30 dikurang 1, 29 dikali 10 jadi 290. Berarti nanti 15 dikali dengan ini kita jumlahkan ya. Nanti hasilnya adalah 330 ya. Nah, kita kalikan nih. 15 kali 3 kali 33 ya. 45 45. Nanti hasilnya adalah 4950. Nanti kalian bisa cek lagi ya hasilnya, apakah hasil penghitungan saya salah atau betul. Nanti tinggal kalian koreksi ya kalau misalkan ada yang salah hitung dari saya. Kemudian yang B berarti deretnya adalah 30 ditambah 27 ditambah 24 ditambah 21 sampai U ke 30. Berarti A-nya itu adalah 30. Kemudian bedanya tinggal kita kurangin ya, 27 dikurang 30 sama dengan negatif 3. Kemudian N-nya 30 ya, N-nya 30. Kita masukkan aja nih langsung S30. Artinya jumlah 30 suku pertama. Berarti nanti 30 per 2 dikali dengan 2 dikali A-nya 30 ditambah 30 dikurang 1 ya. Kemudian bedanya adalah negatif 3. Yang ini sama ya tadi ya, 15. Berarti 2 kali 30, 60 ditambah dengan 29 dikali 31. 29 dikali negatif 3 ya maksudnya.
15 dikali 60 ditambah ini kita kalikan ya. Ini berarti negatif ya, nanti hasilnya negatif 327 2 6 87 ya, 87. Berarti nanti 15 dikali dengan negatif 27. Nah, kita hitung nih. 15 kali 27 35 10 30. Berarti hasilnya adalah negatif ya, karena dikalikan dengan positif dikali negatif hasilnya negatif 4000 ya, 405 ya, negatif 405. Udah ketemu hasilnya. Ini untuk yang nomor 1. Sekarang yang nomor 2 ya, mudah ya yang nomor 1 ya. Yang nomor 2, hitunglah jumlah bilangan asli antara 100 dan 200 yang habis dibagi 4. Itu yang A ya. Yang ditanyakan adalah bilangan asli antara 100 dan 200 yang habis dibagi 4. Bilangan nih asli antara 100 dan 200 yang habis dibagi 4 itu berarti 104. Sebentar, 100 itu kan bisa dibagi 4 ya. Ya benar, 104. Kemudian ini kalau dibagi 4 kan berarti 26 ya. 104, 108. Kemudian 112 ya. Dan seterusnya. Sampai nanti sebelum 200. Sebelum 200 kan masih bisa dibagi 4 ya. Berarti bilangan terakhirnya sebelum 200 itu adalah 196. Nah, kita disuruh mencari jumlahnya. Berarti nanti kita pakai persamaan yang tadi ya. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A. Nah, karena di sini bilangan pertama dan terakhirnya diketahui, maka kita pakai aja langsung ini. U1 ditambah dengan U ke N. Nah, kalau yang nomor 2 kita pakai persamaan yang ini. Nah, cuman N-nya kita nggak tahu nih N-nya berapa. Nah, N-nya kita cari. Nah, kita masukkan ya ke rumus ini. 196 dikurang 104. Kemudian kita bagi dengan bedanya. Bedanya berapa? Karena kelipatan 4 berarti bedanya 4. Ya, kemudian kita tambahkan dengan 1 nanti hasilnya. Berarti kita kurangin ya. Ini jadinya 92 per 4 ditambah 1. 92 dibagi 4. 2, 12, 23 ya. 23 ditambah 1. Sama dengan 24. Berarti nanti ada 24 bilangan nih yang harus kita jumlahkan. Berarti nanti S24-nya sama dengan 24 per 2. U1-nya 104. Kemudian UN-nya adalah 196. Ini kita bagi hasilnya 12 ya. Jadi nanti 12 dikali, kita tambahkan ya. 0 tambah 1, 0, 2, 300 ya. 12 kali 300 sama dengan 3600. Nah, ketemu nih. Kemudian yang B sekarang. Yang B, hitunglah jumlah bilangan asli antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Nah, berarti kita cari dulu nih jumlah bilangan asli antara 1 sampai 100 yang habis dibagi 3. Yang habis dibagi 3 berarti kan 3, 6, 9, 12 sampai sebelum angka 100 itu adalah yang habis dibagi 3 ya, 99. Ya. 99. Karena kan di sini sampai 100 ya. Kemudian yang kemudian kita cari dulu nih jumlahnya nih. Nanti caranya sama ya. Kita cari N-nya dulu. Banyaknya bilangan yang akan kita jumlahkan itu ada berapa sih? Berarti kita cari N-nya.
Berarti nanti ini ya 99 dikurang 3 kita bagi dengan bedanya 3. Kita tambahkan dengan 1. Berarti 99 dikurang 3 96. Ya, 96 bagi 3 32. Ditambah 1 sama dengan 33. Jadi berarti ada 33 bilangan. Nah, kita cari nih jumlah 33 bilangan. S 33 berarti N-nya 33 ya per 2 dikali U1-nya 3 ditambah dengan UN-nya adalah 99. Berarti nanti 33 per 2 dikali dengan 12 102 ya. Nah, ini bisa dibagi ya. Ini hasilnya 51. Nah, 51 dikali 33. 1683. 1683. Ini untuk yang jumlah bilangan yang habis dibagi 3. Tapi karena di sini ditetapkan bahwa tapi tidak habis dibagi 5. Ya, berarti kita cari ini bilangan yang habis dibagi 5 berapa. Berarti kan kalau kita teruskan ya, ini kan berarti 15 ya. Nah, ternyata ini kan habis dibagi 5 nih, 15. Kemudian yang habis dibagi 15 lagi berapa? 30. Dan seterusnya ya. Berarti kelipatan 15. Berarti kita mencari bilangan yang habis dibagi dengan 15. Atau kelipatan 15 dari 1 sampai 100. Kelipatan 15 berarti nanti gitu ya. Kelipatan 15 berarti nanti 15, 30, 45 dan seterusnya nih. Sampai terakhirnya nanti sebelum angka 100 itu adalah 90. Ya. Berarti nanti kita cari jumlahnya nih. Kita cari N-nya dulu ya. Ada berapa bilangan deh. 90 dikurang 15 dibagi dengan 15. Kita tambahkan dengan 1. 90 dikurang 15 75 ya. Per 15 kita tambahkan dengan 1. 75 bagi 15 5 ditambah 1 berarti 6. Berarti nanti ada 6 bilangan ya. Ada 6 bilangan yang tidak bisa yang bisa dibagi 5 ya. Atau dengan kata lain yang kelipatan 15. Nah, berarti nanti kita cari nih S6-nya. 6 per 2 dikali dengan 15 ditambah 90. 6 bagi 2, 3 ya. 3. Kita tambahkan ya, berarti 105. 105 kali 3, 15, 315. Nah, ini adalah jumlah bilangan yang habis dibagi 15. Berarti nanti yang ditanyakan kan mana tadi? Yang nomor 2. Sebentar. Nih, jumlah bilangan antara 1 dan 300 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Artinya kita kurangin yang habis dibagi 3 yaitu 1683. Jadi jumlah bilangan yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Nah, berarti nanti kita tinggal kurangin aja nih 1683 kita kurangi dengan yang habis dibagi 5 juga. Berarti 315 kita kurangin ya 315 8 ini 7 kurang 1 6 ya. 1368. Udah ketemu jawabannya. Nanti kalian koreksi lagi ya hasil penghitungan saya. Siapa tahu saya menghitungnya ada yang salah. Kemudian yang ini yang nomor 2 ya, yang nomor 2.
Kita lanjut ke nomor 3. Soalnya ada 6 ya yang akan saya bahas. Hitunglah jumlah dari, jadi suruh menghitung jumlah semua nih. Baik, nggak apa-apa ya. Sekarang yang nomor 3, hitung jumlah dari. Ya, berarti di sini diketahui adalah U1. Yang nomor 3, kita menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali dengan U1 ditambah dengan UN. Nah, U1-nya udah tahu nih, yaitu 1. Kan 1, 4, 7 ya. Atau saya tuliskan dulu nih soalnya. Yang A itu kan 1, tambah 4, tambah 7, tambah dan seterusnya sampai tambah 154. Berarti nanti U1-nya sama dengan 1. Kemudian U ke N ya, itu adalah 154. Nah, yang nggak ada apa? Yang nggak ada itu N-nya. Kita cari N-nya. Nah, caranya kita tinggal kurangin aja nih. 154 dikurang 1. Kita bagi dengan selisihnya. Dari 4 dikurang 1, 3 ya. Berarti selisihnya adalah 3. Kemudian kita tambahkan dengan 1. Berarti 153 ya per 3. Tambah 1. 153 bagi 3. 51 tambah 1 sama dengan 52. Jadi N-nya adalah 52. Jadi ada 52 bilangan yang akan kita hitung. Ya. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus ini. Berarti nanti S52 sama dengan 52 per 2 dikali dengan 1 ditambah 154. Ini bisa kita bagi ya, hasilnya adalah 26. Berarti nanti 26 dikali dengan 155. Kita kalikan nih. 26 dikali 155. Berapa ya? 26 dibagi 155. 30. 10. Sebentar. 33, 6, 9 ya. 10, 11, 2, 3. 4030 ya. Hasilnya adalah 4030. Ini adalah yang nomor 3 ya, yang 3A. Kemudian yang nomor 3B. 30. Bentar. Kita lanjut di sini aja ya. Gimana ya? Nah, sebentar. Nah, yang 3B berarti deretnya adalah 30 ditambah 26 ditambah 22 ditambah dan seterusnya ditambah 2. Berarti nanti U1-nya itu adalah 30. Kemudian U ke N-nya adalah 2. Nah, bedanya berapa nih? Bedanya tinggal kita kurangin. 26 dikurang 30. Berarti bedanya adalah negatif 4. Ya, kemudian kita cari N-nya. Nah, 2 dikurang. Atau 30 aja nih. 30 dikurang 2 ya. Per 4. Kita tambahkan dengan 1. Berarti 28 per 4. 7 ya. Tambah 1 sama dengan 8. Berarti nanti ada 8 nih. Ada 8 bilangan yang akan kita jumlahkan. Nah, kita masukkan ke rumus yang tadi ya. Berarti 8 per 2 dikali dengan U1-nya 30, kemudian U ke N-nya adalah 2. Berarti nanti ini bisa dibagi ya, 4. Ini kita tambahkan, hasilnya adalah 32. 32 kali 4, 128. Ini hasilnya ya. Kemudian soal yang nomor 4.
Diketahui deret aritmetika suku ke-5 dan 17 dan suku ke-10. Sebentar, diketahui deret aritmetika suku ke-5 adalah 17. Jadi maksudnya suku ke-5-nya itu 17. Kita tuliskan dulu ya yang nomor 4. U ke-5 sama dengan 17. Kemudian suku ke-10 berarti U10. Itu adalah 32. Yang diminta adalah tentukan suku pertama dan bedanya. Karena di sini yang diketahui adalah suku ke-5 dan suku ke-10, yang ditanyakan adalah beda, berarti nanti kita masukkan di sini ya untuk mencari beda. Kita kurangin aja nih, 32 dikurang 17. Kita bagi dengan 10 dikurang 5. Ya, kita kurangin. Ini 15 ya. 15 per 5 sama dengan 3. Berarti bedanya adalah 3. Nah, kalau ditanya suku pertama, kita masukkan ke rumus suku ke N. A plus N min 1 dikali dengan beda. Nah, kita misalkan pakai yang U ke-5. U ke-5-nya berapa? 17. A-nya berapa? Kita cari N min 1. Berarti ini kan suku ke-5 nih. Berarti 5 dikurang 1 dikali bedanya berapa? 3. Berarti nanti 17 sama dengan A ditambah dengan ini kan 4 ya. 4 kali 8. Berarti nanti 17 sama dengan A ditambah dengan 32. Berarti A-nya berapa? 17 dikurang 32 itu sama dengan A. Berarti A-nya sama dengan negatif 15. Nah, ketemu nih. Ini bukan 8 ya, 3 ya. Nah, salah saya. Ini 12 ya, 12. Sebentar, hitung lagi nih. 12. Oh, ini berarti 5 ya. Berarti A-nya adalah 5. Sudah ketemu. Bedanya ketemu, A-nya sudah ketemu. Jadi yang A sudah kita jawab. Yang A ya, A. Kemudian yang B, hitunglah jumlah dari 20 suku pertama. Nah, jumlah dari 20 suku pertama. Ya, kita tinggal masukkan aja ke sini. Berarti yang nomor 4D, kita tinggal masukkan ke S20 ya. Berarti nanti yang dimintakan 20 nih, 20 per 2 dikali 2A, berarti 2A-nya 5 ditambah dengan 20 dikurang 1 ya. Bedanya tadi 3. Ini dibagi 10 ya. Berarti 10 dikali 10 ditambah dengan 19 kali 3. Berarti 10. Ini 10 ditambah 10 ditambah dengan 57 ya. Berarti nanti 10 dikali dengan 67. Hasilnya adalah 670. Nah, ketemu nih yang B. Kemudian yang nomor 5. Yang nomor 5. Jika akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 sama dengan 0 merupakan suku ke-2 dan suku ke-7 dari deret aritmetika. Dari deret aritmetika naik ya. Maka hitunglah jumlah dari 10 suku pertama. Artinya kita harus cari dulu nih. Kita faktorkan dulu ya. Yang nomor 5 kita faktorkan dulu nih. Persamaan kuadratnya. Kita cari akar-akarnya. Berarti nanti kalau kita faktorkan ini X, ini X. Ini 8 ya. 8 itu 4 sama 2 ya. Berarti ini min, ini plus ya.
berarti nanti X ditambah 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Kemudian yang satunya lagi, X dikurang 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4. Ini adalah akar. Nah, karena di sini adalah deret aritmetika naik, berarti suku yang U 2-nya sama dengan negatif 2, sedangkan U ke-7-nya itu adalah 4, karena deret naik ya. Nah, yang disuruh pertanyaannya adalah hitung jumlah dari 10 suku pertama. Nanti kita cari A-nya dulu nih. A-nya kita masukkan di sini. Ya. Nah, kita cari bedanya aja dulu. Beda. Berarti nanti 4 dikurang negatif 2 dibagi dengan 7 dikurang 2. Ini berarti ditambah ya, 4 negatif ketemu negatif kan jadi plus ya, berarti 6/5. Ini adalah bedanya. Ketemu bedanya, kita cari A-nya. Kita masukkan ke U2 ya. U2 itu berarti A ditambah B sama dengan berapa ini? Negatif 2 ya. A-nya belum tahu, B-nya tadi 6/5. Nah, berarti nanti A-nya sama dengan negatif 2 dikurang 6/5. Atau sama dengan min 2. Atau kita jadikan per 5 ya. Berarti ini 10 ya. 10/5 dikurang 6/5 ya. Hasilnya adalah 16/5, tandanya negatif. Ini adalah suku pertama. Dah, kita tinggal masukkan ke rumus SN. Yang diminta adalah tadi 10 suku pertama. Berarti S10 sama dengan 10/2 dikali A-nya tadi negatif 16/5. Negatif 16/5. Kemudian ditambah kali 2 ya, kali 2. Kan 2A ya, berarti kali 2 ditambah dengan 10 dikurang 1 dikali bedanya 6/5. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita tinggal hitung nih. Ini bisa dibagi ya, 5. Berarti nanti jadinya 5 dikali ini dikalikan jadi negatif 32/5 ya. Ditambah dengan yang ini kan 9 ya. 9 dikali 6/5. Berarti nanti 5 dikali dengan negatif 32/5 ditambah dengan kalikan 54 ya. Nah, berarti nanti 5 dikali ini ditambahkan jadinya berapa nih? 22 ya. 22/5. Ini bisa dibagi, berarti hasilnya sama dengan 22. Udah ketemu. Ini yang nomor 5 ya. Sekarang yang nomor terakhir. Sebuah pabrik memproduksi mobil. Karena permintaan yang terus meningkat, maka setiap bulan pabrik mobil tersebut juga bertambah produksinya. Sehingga jumlahnya membentuk deret aritmetika. Jika produksi bulan ketiga adalah 150 unit dan bulan ke-6 adalah 225 unit, hitunglah. Jadi yang diketahui di sini adalah produksi bulan ketiga, berarti U3 ya. Nah, saya kerjakan di sini aja nih. U3-nya 150, kemudian U6 225. Yang A yang ditanyakan banyaknya produksi pada bulan pertama. Kita cari dulu bedanya ya. Kita cari bedanya dulu ya. Di sini aja deh kita cari. Bedanya berarti
225 dikurang 150 kita bagi dengan 6 dikurang 3. Ini 75 ya, per 3. Hasilnya adalah 25. Ini adalah bedanya. Nah, kemudian yang A yang ditanyakan adalah produksi pada bulan pertama. Berarti U1. U1-nya berapa? Nah, U1 kan sama dengan A nih. Nah, kita cari dari U3 nih. U3 itu kan A ditambah 3 dikurang 1 dikali beda. Ini kan. Jadi N-nya kan 3 ya. A ditambah dengan 2B. Nah, ini adalah U3. Nah, berarti nanti A ditambah 2 dikali bedanya kan 25. 2 kali 25 sama dengan tadi berapa tadi? 150. Berarti nanti A ditambah 50 sama dengan 150. Berarti A-nya sama dengan 150 dikurang 50 atau sama dengan 100. Ini adalah A-nya. Udah ketemu. Jadi U1-nya itu adalah 100 unit. Ya, U1-nya. Kemudian yang B, pertambahan produksi pada setiap bulan. Nah, tadi kan udah dicari nih. Berarti B-nya berapa? 25. Kita nyari B-nya 25. Udah ketemu ya, langsung dari sini ya. Kemudian yang C, jumlah produksi pada tahun pertama. Jumlah produksi pada tahun pertama. Nah, dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan nih. Nah, berarti kita cari nih S12. Berarti nanti 12 per 2 dikali 2 dikali A-nya 100 tambah dengan 12 dikurang 1 ya. Kemudian dikali bedanya 25. Jadi kita masukkan ke rumus ini ya. N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali beda. Kita masukkan ke rumus ini. Nah, ini kan udah bisa kita hitung ya. Berarti 12 bagi 2, 6 ya. Ini 6. 2 kali 100, 200. 12 kurang 1, 11 ya. Dikali 25. 25 kali 11. 25 kali 11. 275 ya. Nanti 6 dikali 200 ditambah 275. Nanti hasilnya adalah 6 dikali ditambahkan berarti 475 ya. 475. 6 kali 475 berapa? 3 ya. Ini 42, 45, 24, 28 ya. 2000 berarti hasilnya adalah 2850 ya. Unit. Jadi ya jumlah keseluruhannya yang sudah diproduksi selama tahun pertama itu adalah 2850 unit. Baik, demikian ada 6 soal yang sudah saya bahas ya, yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Semoga apa yang sudah saya bahas dan saya jelaskan di video saya kali ini bisa kalian pahami dan kalian bisa mengerti. Jika masih ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan diputar ulang lagi videonya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari penjelasan saya di video ini yang belum kalian paham. Atau mungkin ada yang salah hitung dari saya, silahkan kalian koreksi ya, kalian tuliskan di kolom komentar. Baik, saya akhiri. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.